Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali di dalam ibadah raya kita Minggu tanggal 3 Januari 2021. Saudaraku, kita sudah ada di tahun yang baru, bulan yang baru, dan saya percaya di bulan yang baru dan di tahun yang baru ini kita mendapatkan kekuatan kemenangan dari Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana kita mengalami kemenangan dan kekuatan untuk menjalani tahun ini. Karena tahun ialah begitu panjang yang akan kita lewati mulai Januari sampai Desember di 2021. Untuk kita kuat, tidak bisa saudara dengan kekuatan kita. Karena kita dengarkan berita-berita 2021 adalah hal yang lebih berat katanya. Tapi mau seperti apapun yang terjadi di tahun ini, Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan mengalami kekuatan dan mereka akan mengalami kemenangan. Untuk itu, modal kita untuk berjalan di dalam perjalanan di 2021 ini, apa yang akan kita lakukan untuk kita bisa menang dan kuat. Jadi saya mau sampaikan hari ini, yaitu judul khotbah saya, kemenangan dan kekuatan 2021. Untuk mengalami kemenangan dan kekuatan 2021, saudaraku, kita perlu dibangun di atas kebenaran firman. Saya akan bacakan kepada umat Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 sampai ayat 42. Saya bacakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ya, kalau kita baca dari awal ini, cerita di dalam Yohanes pasal yang keempat ini berbicara seorang wanita Samaria, seorang wanita yang tidak baik, seorang wanita pelacur bertemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, dan dia pergi ke kotanya di Samaria, sebuah kota, menyampaikan ada berita keselamatan, saudara. Singkat cerita, ini adalah cerita mengenai wanita Samaria ini. Yang mau sampaikan sehari ini, untuk kita bisa berkemenangan dan kuat menjalani 2001, yaitu yang saya melihat di sini adalah di ayat yang ke-39, saudara. Untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa berkemenangan 2021 adalah poin ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi saudaraku, di sini saya simpulkan di ayat 39 ini adalah bangunlah perkataanmu di dalam firman Tuhan. Jadi untuk kita menang dan kuat 2021, kita harus membangun perkataan kita dengan perkataan firman. Karena di tahun 2021 ini tantangan semakin berat. Masalah semakin berat akan yang kita hadapi, ya. Saudaraku, bahkan masalah pandemik ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi saudaraku, kita bisa kuat, kita bisa berkemenangan, kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib di tahun ini pada waktu kita selaras dengan firman Tuhan, pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi 2021 tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita deklarasikan firman Tuhan setiap hari. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemahkannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita di 2021 ini, saudara, mau melihat kemenangan, mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan pada waktu saudara memperkatakan firman Tuhan. Jadi mari perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan kuat, maka engkau akan mengalami kemenangan, maka engkau akan mengalami mujizat. Sekalipun mungkin bertentangan dengan apa yang kau rasakan dan yang kau lihat, tapi pada waktu engkau memperkatakan perkataan firman,
akan Tuhan mengadakan mujizat di dalam hidupmu. Seperti wanita ini. Oleh karena perkataan wanita ini, kota di Samaria, dikatakan di situ banyak orang di Samaria menjadi percaya. Padahal wanita ini baru berjumpa dengan Tuhan. Dia belum sekolah teologi, dia belum sekolah Alkitab. Mungkin juga Alkitab dia nggak tahu apa isinya. Tapi saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan merubah hidupnya, dia tidak bisa diam. Jadi perkataannya itu ada kuasa di dalamnya. Sehingga banyak orang Samaria pada waktu itu percaya kepada Tuhan. Jadi perkataan firman, Injil itu adalah kekuatannya Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita. Jadi 2021 ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan untuk kita bisa menang. Perkatakanlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Jangan kau tinggalkan pembacaan Alkitabmu setiap hari. Perkatakanlah firman itu. Karena dari firman itu Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Mungkin di sebelah kananmu mungkin akan rebah. Sebelah kiri kita akan rebah. Mungkin kita akan melihat lagi nanti penyakit akan lebih parah lagi ke depan. Tapi pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan, disitulah kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa bekerja pada waktu kita mengimani, kita memperkatakan, kita deklarasi. Jadi saudaraku, jangan malah saudara memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan, aku sehat, aku diberkati, aku berhasil, aku dipelihara Tuhan tahun ini. Mau apapun yang terjadi di tahun ini, aku terus memperkatakan firman Tuhan. Jadi mari perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, untuk kita mengalami kemenangan dan kekuatan di 2021, kita melihat di ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia lah benar-benar juru selamat. Mengapa orang Samaria ini yakin sekali berkata kepada perempuan Samaria itu? Mereka ngomong begini, bukan lagi karena apa yang kau ucapkan, tapi karena kami mendengar sendiri. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus tinggal di kota Samaria 2 hari lamanya, saudara. Jadi yang saya simpulkan, poin yang kedua untuk kita mengalami kemenangan dan kekuatan di 2021 inilah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mari bangun hubunganmu. Mereka mengapa yakin sekali akan perkataan daripada wanita ini. Dan mereka bilang, bukan cuma karena yang kau ngomong, tapi kami sendiri udah bertemu dengan dia. Kami udah mendengarkan apa yang disampaikannya. Jadi seseorang itu akan kuat di 2021 kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Di khotbah-khotbah saya di Natal dan juga tutup tahun, saya sampaikan kepada kita semuanya, orang-orang yang membangun mesbah doanya di 2021, mereka itu akan kuat, mereka itu akan mengalami kemenangan, mereka itu akan mengalami mujizat demi mujizat. Mereka akan bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan dengan pertolongan Tuhan. Karena orang yang membangun hubungan dengan Tuhan akan mengalami hal yang dahsyat. Seperti Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 nanti kita baca. Di situ Daniel 6 pasal 11 nanti saudara baca di rumah. Atau baca juga sekarang. Daniel 6 ayat 11. Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa, membangun hubungannya dengan Tuhan. Makanya dia bisa mengalami kemenangan pada waktu dia dimasukkan, saudaraku. Dia dikasih hukuman pada waktu itu. Dia bisa mengalami kemenangan. Ya, kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Saya bacakan kepada umat Tuhan pagi hari ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya.
Saudara, mengapa dia bisa menang di gua singa itu? Dia dimasukkan ke gua singa pada waktu itu. Mengapa dia berkemenangan? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia ada doa setiap hari. Jadi semua jemaat Tuhan, kita semua di 2021 ini, jangan tinggalkan jam doamu. Yang biasa berdoa sekali hari di 2020. Sekarang 2021, paling sedikit doa kita setiap harinya 3 kali sehari ada waktu kita berdoa. Pagi, kalau bisa ada pada waktu sore atau siang dan malam. Mari kita bangun saudaraku, karena hari-hari ini hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik ke depannya akan kita alami. Berita-berita, tantangan-tantangan. Kita tidak akan sanggup, baik masalah di rumah tangga, di pekerjaan, ekonomi, kehidupan, di dalam pelayanan. Jadi saudaraku, untuk bisa kita kuat, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang membuat kita tetap berdiri. Hubungan kita dengan Tuhan yang membuat kita tetap mengalami pertolongan demi pertolongan. Dan kita tidak terimbas, kita tidak disambar oleh dunia ini di 2021 ini. Daud juga berkata dalam Mazmur 119, saudaraku, Mazmur 119 ayat yang 164. Dikatakan di situ, dia berdoa 7 kali dalam satu hari. Jadi mari perbanyak doa kita. Waktu kita ini sekarang, mari perbanyak untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Jadi saudaraku, saya tidak panjang-panjang lagi untuk kita mengalami kemenangan dan kekuatan di 2021 ini. Pertama, mari kita membangun perkataan kita, perkataan firman. Ucapin terus, perkatakan terus, maka itu akan jadi. Yang kedua, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan kuat untuk menjalani 2021 dengan kemenangan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.